Warga negara Indonesia di Malaysia dibayar untuk melakukan prank tapi malah berujung maut. Siti Aisyah pun ditangkap dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap Kim dan terancam hukuman mati. Dia bersikeras dan mengklaim bahwa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini Mas Iki seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki terkejut juga karena Mas Iki baru tahu juga kasus ini orang Indonesia ataupun TKW Indonesia hampir dihukum mati di Malaysia karena beliau ini melakukan prank ke siapa ya, lupa Mas Iki tadi mendengarnya ya. Nanti kita lihat, tonton bersama-sama kenapa sih kok orang Indonesia ini kok bisa sampai dihukum mati karena melakukan prank Nah kayak gitu pokoknya ya. Oke mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Nanti di akhir video Mas Iki akan mengkomentari dan menasihati para TKI dan maupun TKW yang berada di Malaysia. Oke, jom kita simak videonya seperti apa Warga negara Indonesia di Malaysia dibayar untuk melakukan prank tapi malah berujung maut. Jadi pada tahun 2017, seorang warga negara Indonesia bernama Siti Aisyah ditawari syuting reality show untuk ngeprank orang. Siti Aisyah direkrut oleh seorang pria yang mengaku sebagai produser TV. Dia ditawari bayaran 400 Rm atau setara 1,2 juta rupiah. Siti pun menerima tawaran itu. Nah, pada tanggal 13 Februari 2017, petaka itu terjadi. Jadi, di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Siti Aisyah bertemu dengan seseorang di sebuah kafe bandara. Di sana, dia akan menerima detail sasarannya. Orang itu pun memberikan Siti Aisyah suatu cairan dan mengatakan kalau itu adalah cairan baby oil. Nah, sasaran pun terlihat memasuki pintu masuk terminal. Siti pun mulai melakukan aksi pranknya. Dikira sudah berhasil ngeprank, Siti pun buru-buru pergi dari sana. Tanpa diduga, ternyata cairan yang dioleskan itu bukanlah baby oil, melainkan sebuah racun dosis tinggi yang sangat mematikan. Ternyata yang Siti Aisyah prank itu adalah Kim Jong Nam, adik tirinya Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara. Tak butuh lama, zat beracun itu pun sudah bereaksi. Kim Jong Nam lantas mencari bantuan menuju ke fasilitas medis di bandara. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas, dia tewas dalam perjalanan. Siti Aisyah pun ditangkap dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap Kim dan terancam hukuman mati. Dia bersikeras dan mengklaim bahwa dia dijebak. Akhirnya di tanggal 11 Maret 2019, pengadilan Malaysia membatalkan dakwaan terhadap Siti Aisyah. Siti Aisyah dibebaskan karena terbukti hanya diperalat. Dan sampai sekarang, pihak-pihak yang menyuruh Siti Aisyah atau dalang di balik kasus ini belum tertangkap dan masih menjadi misteri, guys. Setelah diinvestigasi, sang pelaku prank yang bernama Siti Aisyah dan berasal dari Indonesia mengaku bahwa orang yang menyuruhnya untuk melakukan prank tersebut ialah yang bersalah. Kabarnya, orang yang menyuruh tersebut berasal dari Korea Utara. Orang yang mengajak Aisyah untuk melakukan prank tersebut berhasil hilang dan kabur sesaat setelah Aisyah terseret kasus pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Aisyah dan salah seorang rekannya yang berasal dari Vietnam sempat akan dihukum mati sampai pada akhirnya Aisyah dibebaskan dari hukumannya. Bahkan, seorang sutradara asal Amerika Serikat menghabiskan waktu sekitar 2,5 tahun untuk menyelidiki kasus ini demi sebuah filmnya. Nah, itu tadi cerita tentang prank yang berujung maut. Nah, buat kamu yang tahu cerita selengkapnya atau cerita versi lain dari cerita ini, bisa komen di bawah. Bye! Wow, Mas Iki juga terkejut juga ya Rea. Kenapa Mas Iki juga baru tahu setelah ada yang ngetik di TikToknya Mas Iki ya Rek, bahwasannya hampir saja mbaknya ini dihukum mati di Malaysia karena melakukan prank. Ya menurut dia kan namanya juga dibagi 400 ringgit itu kan besar ya Rek ya. Tapi ya ini tentang siasatan polis lah ya Rek. Tentang ini Mas Iki gak mau nasihatin ini ya. Mas Iki gak mau ikut campur kayak gitu. Tapi Mas Iki mau nasehatin kepada warga-warga Indonesia yang berada di Malaysia. Jikalau kalian namanya juga kita merantau ya, dapat uang ya kita ambil saja ya kan, sama lagi dibagi uang
melakukan kerja ini. Tapi kalau yang gitu kita pikir-pikir dulu ya, ini kerjanya apa, ini untuk apa, ini orang siapa gitu dulu, dengan secara detail dulu gitu deh, baru kita apa namanya ya, ini gak mungkin ya asal-asalan. Dan satu lagi, kalau orang asing jangan mau, kecuali kalau sampean diajak dengan kerjasama dengan orang Malaysia, orang tempatan gitu ya, kayak gitu itu sudah pasti aman dan aman, pokoknya kayak gitulah intinya ya. Kalau kalian ya seperti tadi katanya Mbak Aisyah, Siti Aisyah tadi itu mengaku orang Korea, itu kan gak kenal ya, sampean kok tiba-tiba aja dibagi uang kok langsung mau gitu loh ya. Tapi syukur alhamdulillah nggak jadi, karena siasatan siasatan polis Malaysia ya jadi nggak jadi. Syukur alhamdulillah, terima kasih negara Malaysia telah menolong saudara saya, telah mensiasat kasus ini ya kan. Itu gak mau bicara tentang banyak itu, soalnya masih kita kok salah bicara dan masih kita gak tahu banyak tentang itu. Dan buat kalian yang merantau ke Malaysia maupun di luar negara manapun ya, berhati-hatilah karena orang jahat tuh berada di mana-mana. Nah, dan Mas Iki selalu mendoakan kepada kalian semua kan, semoga kita tuh selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah buat sahabat-sahabat dan saudara-saudara Mas Iki. Dan buat warga Indonesia yang berada di Malaysia, kalau kalian ingin bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ikutilah aturan yang berada di Malaysia, gak usah ikut campur urusan negara Malaysia kayak gitu ya, biar kita tuh dihargai dan kita tuh harus ada adab di negara Malaysia ini kayak gitu ya Re ya. Dan pesan-pesannya seperti itu saja. Nah, nanti kalau Mas Iki pesan-pesannya banyak, takut ada yang tersinggung dan ada yang kepanasan seperti biasa ya Re ya, netizen daripada Konoha. Oke Re, kan gak mau dinasehati ya. Oke Re, gak apa-apa, mau nasihatin gimana pun gak masuk ya, namanya juga hatinya hati batu sudah. Oke Mas Iki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.